Shalom, sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua hari ini? Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini. Dan di saat ini Hers mau mengajak kita semua untuk tetap setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita percaya firman dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Nah, sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan, hari ini kita sama-sama akan membaca dari Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-57. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami ada di pagi ini lagi untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami percaya firman, kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Tuntun kami sehingga kami hidup bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifar imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh Mesir, tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung.
Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Yusuf memberikan nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dan dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, percaya firman, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam tingkah laku, dan dalam perbuatan kita untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.